Shinta News and Talk. Sepanjang tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan 5 operasi tangkap tangan dan menyelidiki 142 perkara korupsi. KPK juga telah menangani sebanyak 2.730 perkara korupsi dan fokus pada korupsi pengurusan perkara di pengadilan dan aparat penegak hukum, penyalahgunaan hasil korupsi untuk pembiayaan politik, serta korupsi di sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pengadaan barang jasa. Lalu bagaimana evaluasi pemberantasan korupsi pada tahun 2024? Kami akan membahasnya bersama pegiat anti korupsi sekaligus Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Syamsuddin Alimsyah. El Shinta News and Talk. Ya Pak Syam, kalau bicara pemberantasan korupsi oleh KPK, apakah KPK diberikan target begitu atau memiliki target tersendiri yang bisa dijadikan benchmark ketika akhir tahun seperti ini ada laporan-laporan yang disampaikan oleh pimpinan KPK begitu untuk kita bisa menilai bahwa dia telah atau KPK telah mencapai target begitu atau tidak mencapai target, Pak Syam? Ya, makasih. Pertama saya klarifikasi, bukan saya Direktur Eksekutif di Kopel sekarang ya, dia Dewan Pembina, sekarang saya di ASA gitu ya. Oh baik, siap. Tapi pokoknya tidak masalah. Saya ingin menjelaskan begini, semua lembaga itu ketika dibentuk dalam setiap masa itu kan memang ada rapat kerja gitu ya, untuk kemudian membuat peta jalan apa target yang akan dilakukan gitu. Dan satu sisi ini menandakan bahwa masih ada KPK kalau institusinya. Tapi dalam sisi kinerja, mohon maaf saya akan menyebut bahwa sesungguhnya KPK yang ada sekarang itu justru dia ibaratnya antara ada dan tiada. Kita berada pada angka-angka gitu ya, bahwa dia melakukan telah melakukan penyelidikan 68 kasus, lalu kemudian misalnya ada penyidikan 142 gitu ya. Lalu kemudian ada 79 yang masuk penuntutan, tapi kalau dilihat pada kualifikasi kasusnya, maka sesungguhnya ini ada pertanyaan besar gitu ya. Karena justru ada beberapa kasus yang disorot publik itu tidak diangkat oleh KPK, bahkan ada di institusi lain gitu. Dan saya kira ini tidak bisa lepas dari ketika masih bagian dari dampak ketika ada revisi Undang-Undang KPK yang memang meletakkan kemudian menjadi rumpun eksekutif. Jadi harapannya kita lihat gini lah, apa sih yang terjadi di KPK sekarang? Kalau kita bandingkan di masa 5 tahun ke belakang gitu ya, 10 tahun lah sekarang gitu ya. Kalau kita lihat misalnya, itu kan pergeseran dari sisi kasus yang ditangani. KPK yang di era sekarang kan sederhana. Coba kita cek. Ada OTT gitu ya. Ada penanganan kasus. Itu kan paling tidak di level tingkat dirjen di bawah atau gubernur, bupati gitu ya. Itu kasusnya. Angkanya ada, tapi kalau kita lihat kasusnya ini. Tapi kalau kita tarik ke belakangnya, justru misalnya dia akan melihat pada level menteri. Gitu ya. Agak naik di situlah. Bahkan kalau di kebelakangnya lagi sempat akan mengambil hampir itu adalah pada di atasnya menteri gitu loh. Nah ini yang pada posisi yang harus kita lihat bahwa kasusnya itu agak ini. Apalagi kalau kita bandingkan pada institusi lain gitu ya. Dan memang betul bahwa kalau itu angka-angka ya. Tapi saya kira publik tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak kasus yang terjadi di KPK periode 2019 gitu ya. Ke 2024 gitu ya, yang kemudian berganti sekarang ini, juga tidak ada harapan di pergantian yang baru saja terpilih gitu. Misalnya kita tahu lah bahwa ini runtuhnya KPK pertama kali terjadi justru panlimanya pemberantasan korupsi yang kita harap itu panlima di depan melakukan pemberantasan korupsi, mereka yang terlibat korupsi. Jangan lupa ada Lili Pantauli yang justru menerima gratifikasi meskipun yang bersangkutan mundur. Tapi itu kan bahkan harusnya diproses hukum gitu ya. Lalu kemudian Firly Bahuri. Nah, Firly Bahuri sampai sekarang belum ditahan. Bahkan kalau kita merujuk pada institusi KPK, itu kan KPK melakukan supervisi terhadap pemberantasan korupsi yang ditangani oleh institusi Polri, institusi kejaksaan, dan lain-lain gitu ya. Artinya apa? Bisa saja KPK mengambil alih, mempertanyakan kepada Polri, kok ini belum gitu loh. Jangan ditempatkan kasusnya Firly gitu kan. Ini harus dilihat pada posisi kalau serius. Tapi kan lagi-lagi walam gitu ya. Nah, yang kedua adalah harus kita lihat bagaimana mungkin ada institusi KPK yang kita disuguhi di depan mata bahkan terbukti ada terjadi punli di rumah tahanannya KPK yang dilakukan oleh KPK, pegawai KPK 90 orang loh. Itu masalah 90 orang pegawai KPK gitu ya. Dan itu terbukti yang sangat ironi.
kok ada hukuman seperti itu? Jangan-jangan Prabowo membacanya di situ, belajarnya di sini gitu. Ini ada Dewas yang dipimpin oleh Tumpak pada saat itu, justru hukumannya adalah minta maaf. Kumaha gitu loh. Jadi maksud saya dalam posisi itu ada benar tadi kalau kita baca ada angka-angka gitu ya di proses hukum, tapi kemudian pada saat bersamaan jangan ditutupi. Ada peristiwa yang menampar muka kita semua bahwa dulu ketika KPK awal dibentuk itu menjadi harapan betul publik dalam hal pemberantasan korupsi. KPK dibentuk karena ada ketidakpercayaan terhadap dua institusi, yaitu adalah Kejaksaan, Polri, dalam hal kemampuan mereka menangani kasus-kasus besar. Nah sekarang gimana gitu? Ini yang menurut saya harus kita coba bedah betul gitu ya, bahwa ada peristiwa yang tidak bisa kita tutup mata bahwa itu terjadi dan problemnya penanganannya hanya seperti itu. Dan bahkan kita tahu selain sebenarnya pegawai KPK ini itu kan justru komisionernya pun pimpinannya KPK pada saat itu dan ada lolos. Sekarang kan Pak Tanak harus jangan, catatan besar kita adalah Pak Tanak itu bukan orang yang clear, dia adalah orang yang pernah diproses di Dewas gitu loh. Dan sekarang terpilih lagi. Nah pertanyaan besarnya adalah apa pemerintahan sekarang itu komit pada pemberantasan korupsi? Ini kan harus dilihat pada posisinya. Atau misalnya yang terpilih ketua KPK gitu sekarang gitu ya. Kalau ternyata komposisi sekarang itu, ini saya loncat-loncat gitu ya. Kalau itu ternyata komitmennya pemberantasan korupsi dan komposisinya adalah dari coklat gitu ya. Dan itu adalah dari kepolisian, dari kejaksaan. Kenapa bukan dua institusi itu saja diperkuat lalu kemudian KPK dibubarin aja gitu loh. Itu anggarannya terlalu besar gitu kan. Kalau hanya kecuali kalau KPK, mudah-mudahan saya salah gitu ya. Kalau bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi dia kemudian komisi untuk menampung pencari kerja. Nah itu mudah-mudahan tidak gitu lah. Itu yang mudah-mudahan tidak ke situ gitu ya. Tapi poin keresahan publik itu harus dijawab pada kinerja. Bahwa catatan yang terjadi 2004 hari ini adalah di akhir tahun ini itu menjadi catatan besar. Kan yang dilaporkan sebenarnya tadi itu adalah masih hasil kerja periode kemarin. Dan jangan lupa ada banyak kasus yang justru ditunggu publik itu tidak terungkap. Satu, kasus korupsi yang melibatkan mantan Wamenkumham. Meskipun menang di pra-peradilan gitu ya. Tapi kan faktanya adalah tidak diterbitkan sprindik baru. Bocorannya sebenarnya ada dua pimpinan KPK berkeinginan untuk menaikkan gitu ya, tapi kemudian tidak direspon yang lain gitu loh. Tapi catatan kita bahwa faktanya itu tidak dinaikkan, tidak terbit sprindik baru, bahkan kemudian kembali terpilih menjadi wamen gitu loh. Nah ini yang saya kira kalau kemudian dinyatakan ini kan benar di pra-peradilan, apa beda dengan kasus lain misalnya yang melibatkan mantan hakim itu adalah Salbah. Nah, ini yang harus kita lihat. Yang kedua adalah kita bicara supervisi. Bagaimana KPK membaca pada saat itu posisinya adalah Erlangga Hartarto. Yang kemudian diproses di kejaksaan. Lagi-lagi kita berbicara kewenangan supervisi. Apakah KPK itu memantau atau tidak? Nah, ini yang saya kira catatan saya di akhir tahun ini untuk keberadaan KPK yang mohon maaf saya tidak punya harapan untuk kemudian bisa menilai apakah KPK yang periode baru nanti yang sudah dilantik ini gitu ya, untuk sudah bekerja sekarang dan akan kedepannya akan bekerja lebih baik karena komposisinya tidak lebih bahkan lebih parah daripada yang lalu gitu loh. Itu kesimpulannya kinerja KPK tahun 2024 turun baik secara kuantitas maupun kualitas begitu Pak Syam ya. Terlebih dari kualitas gitu loh. Jadi kalau kita bicara kuantitas kan sebenarnya harapan kita sebenarnya adalah dia turun dengan catatan bahwa memang korupsinya rendah. Tapi kan ada yang ironi. Indeks persepsi korupsi kita di periode 2024 gitu ya. Dan 2023 kan 2023 anjlok terjun bebas itu kan 34 poin. Dari skala 0 sampai 100 gitu kan. Artinya kita masuk pada kualifikasi negara korup. Nah kalau negara korup tapi kemudian yang ditangani adalah kasus yang remeh-temeh yang ditangani oleh KPK, kalau seandainya ini laporannya ke kepolisian kita tidak ada masalah. Tapi kalau ini adalah catatannya hasil progres dari KPK adalah catatan besar apakah KPK masih bisa kita pertahankan atau jangan-jangan kita stop dulu, kita hentikan lalu kita elaborasi kembali apakah memang
dibuat untuk pemberantasan korupsi atau sekedar pajangan saja legitimasi karena kita terlanjur meratifikasi merevisi undang-undang itu WCT. Itu yang undang-undang nomor 16 gitu ya. Karena ada mandat itu kemudian ada KPK, tidak enak muka kepada dunia internasional, tapi kemudian dalam kinerjanya tidak menjadi soal. Nah, ini yang saya kira harus kita elaborasi lebih jauh gitu. Mas Ahmad gitu. Baik, tapi kan kita tidak boleh skeptis ini Pak terhadap apa yang terjadi di KPK ini. Nah, kalau dilihat dari akar masalahnya sendiri, apakah karena ada revisi undang-undang KPK yang kemudian memunculkan Dewas dan juga membuat pegawai KPK sebagai PNS, begitu itu masalahnya, atau hal-hal lain yang sebetulnya bisa diperbaiki begitu oleh eksekutif Pak, dengan tidak mengubah undang-undang misalnya? Pertama kan sebenarnya menjadi masuk rumpun eksekutif itu kan sudah melanggar dari undang-undang kita gitu ya. UNCC sudah melanggar di situ gitu loh. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara dampak kan sebenarnya kita lihatlah bahwa ketika dia menjadi bagian dari rumpun eksekutif, maka yang terjadi hasilnya seperti sekarang gitu ya. Dan jangan lupa, memang kita pernah berharap, orang selalu menyebut bahwa hukum yang tidak baik, tapi kalau orangnya baik bisa menjadi baik gitu ya. Sayang sekali dipreteli undang-undangnya lalu kemudian ditempatkan juga pada posisi orang-orangnya dalam. Dan perlu dipahami bahwa ketika direvisi undang-undang KPK, juga pada saat bersamaan SOP KPK kan berubah gitu loh, secara internal. Dan pada saat bersamaan komposisi itu berubah, para deputi-deputi itu kemudian memiliki kewenangan yang begitu besar. Ya akhirnya kejadian seperti sekarang ini kan di situ posisinya. Jadi bagi saya adalah sebenarnya kita pernah berharap. Saya selalu berulang-ulang untuk kemudian melihat, mendengar gitu ya, menonton itu pernyataan-pernyataan Presiden sekarang Prabowo. Baik dari ketika dia menjadi capres pada periode sebelumnya, lalu kemudian capres periode sekarang itu kan pidatonya konsisten gitu loh. Saya sangat tegas untuk melakukan pemberantasan korupsi gitu kan. Nah, tapi kan faktanya melihat dari komposisi KPK sekarang, kita tidak bisa menyatakan bahwa dia tidak intervensi dan intervensi gitu loh. Bahwa ini masih produknya Mulyono kemarin kan tidak bisa kita menyebut itu. Iya bahwa rekrutmennya masih beliau, tapi kan dia dipilih sekarang gitu ya. Yang kedua adalah kan pada saat hari anti korupsi. Apa pidato dari Prabowo ketika dari anti korupsi? Kan yang dikirim justru adalah Menko Hukum gitu ya, yang dikirim gitu ya. Yang kita tahu bahwa beliau pernah ditersangkakan oleh KPK gitu kan. Nah ini yang saya kira harus kita lihat apakah, atau kita tidak tahu lah apa ada agenda di balik itu gitu ya. Tapi secara kasat mata yang kita baca di publik saja bahwa gimana cerita untuk kemudian kita meyakini bahwa ada komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintahan sekarang kalau yang terjadi seperti ini. Maka saya kira bukan kita pesimis gitu ya. Tapi kan ini kan persoalan besar yang harus kita dudukkan bersama. Bahwa sudah ada peristiwa kemarin, maka sesungguhnya yang harus menjadi agenda besar adalah apakah kita tidak menggeledah kembali Undang-Undang KPK setidak-tidaknya mengembalikan pada periode sebelumnya, seperti sebelumnya, atau kalau kita membiarkan seperti ini lalu kemudian berharap kinerja baik kan sepertinya agak susah gitu ya. Bukankah peristiwa-peristiwa lain itu kemudian Presiden menyatakan bahwa kita perlu meninjau kembali yang justru itu berlawanan kepentingan publik misalnya. Presiden menyebut bahwa kita kembali untuk kemudian pemilihan kepala daerah di DPRD gitu loh. Karena alasannya kos politik terlalu mahal gitu kan. Padahal ini yang jauh lebih penting harusnya dibahasakan. Atau justru Presiden justru menyatakan memberi pengampunan kepada koruptor gitu ya. Asal dikembalikan. Kenapa tidak konsen pada perampasan aset gitu loh. Nah ini yang saya kira bukan meratapi ya sekali lagi. Tapi mari kita duduk bersama untuk kemudian mencoba menganalisis lebih jauh apa yang lebih krusial untuk kemudian bisa menjadikan korupsi itu benar-benar bukan kita berdamai. Tapi korupsi itu meletakkan bahwa dia adalah musuh bersama. Karena dia musuh bersama maka kita harus duduk bersama. Kecuali kalau kita ingin diajak untuk berdamai, itu kan problem gitu loh. Baik, jadi besar kemungkinan tahun 2025 nanti ini banyak yang kalangan yang pesimis begitu ya Pak. Tapi mudah-mudahan nggak berlanjut menjadi apatis ini. Ada pendengar yang... Pak Sam, ada pendengar yang ingin bergabung ini Pak Sam. Dalam perbincangan ini kita sapa ya, ada Pak Peter di Bekasi. Selamat malam Pak Peter.
Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, narasumber. Ya, silakan Pak Peter. Nah, ini kalau saya sih bukan apatis lagi, tapi memang udah nggak percaya. Rakyat saya ini sebagai rakyat saya nggak percaya sama KPK. Ya, Sejak kapan Pak Peter? Mau refleksi akhir tahun ya. Bagaimana kita mau percaya? Mantan ex ketua KPK sampai sekarang aja yang sudah jelas-jelas Menjadi tersangka? akan itu ya, jadi tersangka udah begitu, udah jelas jadi kan. Nah, itu sampai sekarang nggak ada kita lanjuti. Apa yang mau kita percaya? Ya. Ya kan? Itu udah bullshit bagi kita masyarakat, itu udah nggak percaya. Mau ngomong apapun apatis, omong kosong semua, ya kan? Jadi ya itu kita bilang kalau bisa ya lumbungnya dibuang, dibakar. Ya kan? Kalau kita ngeliat sekarang ini nih, lumbungnya dibakar, lumbungnya nggak ada guna. Kemarin kan katanya lumbung nggak usah bakar, ya bakar kan tikus-tikusnya. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang lumbung dengan tikus sudah jadi satu. Nah itu yang harus dibakar. Karena apa? Satu, buang-buang uang negara. Yang kedua, ya, nggak ada guna kok. Buat apa ada polisi dengan apa? Dengan kejaksaan. Nah orang-orang yang ada di KPK, ya dia juga yang dari apa? Dari kepolisian. Ya. Ya apa bedanya? Pasti dia akan tunduk kepada siapa? Sekalipun dia ketua KPK, tapi kalau dia punya institusi yang kasih masuk dia, yang kasih represi buat dia, pasti dia akan dengar itu. Baik. Ya ini kita sebagai rakyat, kita hanya sebagai penilai. Tapi hari ini kita lihat apatis kita untuk apa? Khusus untuk KPK. Baik. Itu saya, terima kasih. Terima kasih Pak Peter di Bekasi. Lanjut ke Pak Agung di Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mas Ahmad dan Pak Sabudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, aparat penegak hukum kan ada beberapa. Di penyelidikan, kalau kasus korupsi ada KPK, itu yang korupsi 1 miliar dan di atasnya. Di bawahnya itu bisa polisi, bisa lain-lain ya. Iya. Lalu di penyidikan kejaksaan, ada kejaksaan. Di kehakiman ya majelis hakim. Iya. Lalu nanti diputus, lalu di penjara, kalapas dan anak buahnya. Nah, di tiap lembaga aparat negara ini sudah terbukti banyak oknumnya beberapa kali. Jadi rakyat tuh sudah hafal dengan penegakan hukum di Indonesia. Kalau dia mengenai orang-orang koruptor yang duitnya banyak atau orang kaya atau orang yang berkuasa, hukumannya cenderung ringan. Kasus apapun itu kok, bukan hanya kasus korupsi, pembunuhan yang kemarin juga Wongso bisa 4,5 tahun lebih itu remisinya. Itu kan kalau orang yang tidak kaya tidak terima segitu gitu ya. Lalu bebas bersyarat belum menjalani 2/3 masa hukuman. Padahal seharusnya menjalani 2/3 masa hukuman kalau bersyarat, bebas bersyarat dan juga berkelakuan baik. Tapi ini belum ada 2/3 hukuman, sudah bisa bebas. Jadi kasus apapun itu, kalau orang yang di atas, orang kaya berduit atau orang yang punya kuasa, dia bisa dinego. Kemungkinan seperti itu. Di beberapa lembaga tadi yang disebutkan. Tapi orang miskin berbeda perlakuannya. Inilah yang terjadi, jadi rakyat banyak yang apatis. Adapun janji-janji perubahan di beberapa institusi tadi, ujung-ujungnya omon-omon. Karena ada kasus lagi, muncul kasus lagi. Jadi ya hanya omon-omon, rakyat bilang gitu, atau hanya omong kosong. Istilahnya seperti itu. Jadi banyak rakyat yang apatis. Sedangkan Pak Prabowo tadi bilang, Presiden, rakyat tuh sudah menghendaki agar semuanya tuh penegakan hukum itu jujur dan adil. Jadi maksudnya kita jangan lagi tebang pilih kasih. Kalau penegakan hukum ini apa bisa tercapai gitu kan pertanyaannya. Jangan-jangan nanti rakyat kecewa lagi akhirnya udah gak percaya sama sekali. Takutnya nanti muncul hukum main hakim sendiri. Masyarakat kalau ada kasus pidana takutnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Pak Rudi di Ciputat. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam, Cinta. Ya, silakan Pak. Ya prinsipnya kalau saya sama KPK saya masih percaya 100%. Karena KPK itu kan dulu independen ya, ad hoc, lembaga ad hoc. Sekarang kan sudah jadi ASN, digaji kemudian dipilih oleh presiden, diseleksi kemarin itu kan. Jadi perjalanan KPK ini bukan kemauan KPK, itu adalah kemauan dari pemimpin yang tertinggi. Jadi kalau mau dibilang KPK mau ini bukan kemauan KPK, semua pekerjaan. Ya, halo Pak Rudi. Baik, itu saja Pak Rudi, terima kasih.
Selanjutnya ada WA dari Pak Jumar di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2024, KPK agresif menangkap orang-orang yang tidak dekat dengan penguasa. Adapun yang dekat dengan penguasa pasti kasusnya diendapkan. Contohnya kasus Harun Masiku. Ya, silakan ditanggapi nih 3 penelpon dan WA dari Pak Jumar tadi, Pak Sam. Yang dekat penguasa diajak ngopi gitu. Tapi gini, sekali lagi ini bukan soal pesimis ya, tapi kan ini kita cinta kepada negara kita bahwa sejatinya korupsi itu musuh bersama. Ya. Maka harapan kita adalah KPK itu diletakkan pada posisi sesuai dengan mandat awal niat kita bahwa dia adalah lembaga independen yang dia betul menangani kasus korupsi yang super. Jadi tidak semua kasus korupsi mereka ditangani. Ya. Jadi kasus korupsi yang ditangani oleh KPK adalah super, yang kasus korupsi, mega korupsinya besar, skandalnya besar. Tapi kan yang terjadi sekarang ini kan sebaliknya yang saya sebutkan tadi. Ya. Hanya kasus-kasus di bawahnya gitu ya. Dan betul bahwa lagi-lagi kita miris, Mas. Kalau kita tahu, jadi kalau kita ingat baru kemarin peristiwa gitu ya. Kasus dugaan korupsi CSR di BI gitu ya. Yeah. Yang ternyata itu kan, ya sorry, ini kan sebenarnya saya menyebut ini skandal ya. Skandal besar kalau dibongkar. Karena kan terjadi 10 tahun. Itu berentetan loh. Kalau teman-teman kami punya data itu kan terjadi sebenarnya adalah 10 tahun terakhir itu mengalami peningkatan dananya. CSR itu kan sebenarnya korupsi dilegalkan. Yeah. Dan terjadi peningkatan setiap tahun sampai 10 tahun itu terjadi peningkatan 192%. Dan yang terlibat itu adalah 2 institusi. Ini mega korupsinya. Jadi kalau teman-teman ingat, publik ingat, itu dulu ada kita mengenal kasus korupsi di BI adalah itu travel check. Ketika swap gitu ya. Ketika pemilihan Miranda Gultom dan kawan-kawan itu yang kena. Miranda Gultom dan kawan-kawan yang melibatkan DPR gitu kan. DPR, Pandana Bapak, itu kan ya. sebenarnya adalah case. Dan itu yang dilakukan adalah swap. Dan bukan 2 negara loh. Bisa jadi pemodalan lain masuk untuk kemudian memberi modal untuk kemudian supaya memilih yang bersangkutan, gitu kan? Nah, kalau korupsi yang di CSR ini, di CRF ini kan sebenarnya adalah uang rakyat, uang negara yang dilegalkan untuk kemudian membiayai para orang-orang yang justru punya interest gitu loh. Pertanyaan besar kita kan sebenarnya sederhana, ngapain BI yang bukan mandatnya justru. Kalau kita baca Undang-Undang BI 23 tahun 1999, tidak ada satu pun alasan BI bisa mengelola dana CSR. Itu tidak ada. Yeah. BI bukan lembaga entitas bisnis, dia adalah bukan lembaga privat, gitu ya. Yeah. Bukan perusahaan, gitu kan. Jadi yang saya kira itu. Tapi yang ironi yang saya menjelaskan adalah KPK pernah masuk. KPK memeriksa anggota DPR. KPK pernah melakukan jumpa pers, sudah pernah mengumumkan bahwa ada tersangka di sana. Iya, kok tiba-tiba KPK merevisi, menganulir, dan alasannya menurut saya ini kurang cerdas mencari alasan. Ya. Karena dia menyebut bahwa pada saat dibaca disebutkan nama itu yang bersangkutan salah baca berkas yang lain. Bagaimana cerita selevel KPK itu salah membaca berapa sih kasus yang ditangani KPK? Apa ya kasusnya mirip-mirip? Enggak lah, gitu lah. Yeah. Jadi maksud saya, ya sudahlah, jangan mencari-cari alasan yang justru membuat publik semakin frustasi bahwa KPK itu bagian yang justru melakukan permainan yang kotor, memainkan hukum yang justru publik bisa semakin marah gitu loh. Karena harus dipahami ada implikasi yang kita khawatirkan. Yeah. Bukan soal terjadi gesekan di bawah gitu loh. Kalau kita belajar di beberapa sejarah gitu ya, negara-negara yang pernah melakukan pembangkangan sosial. Sekarang pemerintah ingin menaikkan pajak menjadi 12%. Yang kemarinnya sekarang ini 11 akan naik bertambah 11. Bertambah 1% menjadi 12 gitu kan. Alasannya apa? Karena keuangan kita seret gitu loh. Kalau terjadi pembangkangan sosial, kan publik tidak mau bayar pajak. Ngapain kami bayar pajak? Itu dikorup. Iya, dikorup. Pelakunya tidak ditahan. Bahkan diampuni gitu loh. Cukup minta maaf. Kalau itu terjadi, tidak ada artinya 12% itu. Yeah. Jadi target untuk mencari itu bahkan bisa menjadi 0 karena publik, dan itu bisa saja kan peristiwa pembangkangan sosial itu bukan turun di jalan. Tapi ketika publik sepakat menyatakan bahwa, sorry ya, saya tidak mau bayar pajak, menunda saja 6 bulan tidak bayar pajak,
Gimana tuh? Siapa yang bisa membayar gaji KPK? Duitnya dari mana? Kan di situ sebenarnya gitu ya. Sehingga menurut saya adalah publik itu berada pada posisi menjaga trust terhadap negara yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, pemerintah harusnya menjaga melalui kinerjanya gitu loh. Ini jadi bukan soal prestasi, tapi kita mengingatkan pemerintah, Anda menjalankan mandat, tolong hati-hati. Karena rakyat sudah membayar pajak selama ini, dan tentu dia harus tahu duit itu di apa. Kalau ternyata hanya dikorup, ngapain gitu. Itu saya kira. Kita tunggu keberanian KPK ini, Pak Sam, terhadap kasus yang ramai sebetulnya skandal ya, karena melibatkan dua lembaga besar, Bank Indonesia dan DPR. Tapi sebelum lanjut kita ke Pak Ahmad Irwan ini di Garut yang ingin bergabung. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam ya. Siapa? Mas Ahmad ya. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak narasumber di sini ya. Tentang masalah korupsi atau KPK di sini. Memang kalau saya selaku rakyat yang di pedesaan lah, gimana ya, mempersiapkanlah sebenarnya kepada KPK. Apapun juga, termasuk itu mau permainan mau tidak. Yang jelas KPK itu jangan sampai menjadi pekerjaan di masyarakat di sini. Gimana? Contoh seperti ini Pak, yang bikin masalah hukum kan tetap rakyat, masalah hukum kurang begitu tetap kurang begitu adil lah. Kalau tahu memang kalau bilang begini, kalau rakyat menghukumi disalahkan, kalau percaya rakyat mereka hukum memang kurang begitu adil. Contoh seperti begini, kok yang namanya Harun Masihu kan itu kan mengapa bertahun-tahun tidak tertangkap kalau tidak dilindungi. Nah seperti itu, makanya di sini dia ada aktivis PDIP. Memang saya kira PDIP itu partai yang terbesar, tapi kayaknya sok bersih lah seperti itu. Jadi seolah-olah sok bersih, kurang begitu mereka kedewasaan. Sebab Harun Masihu kalau tidak dilindungi tidak maka bertahun-tahun, masa yang lain berbahaya juga tertangkap, masa kalau tidak dilindungi. Nah sebetulnya sok bisa yang jujur Harun Masihu sebetulnya kemana? Apa memang itu dilindungi atau bagaimana? Jadi sekali lagi rakyat tetap kurang masalah hukum kurang begitu percaya terhadap semua, tetap hukum adalah hukum tajam ke bawah, maksudnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah di sinilah cobalah rakyat juga kalau mengayak hukum disalahkan rakyat. Kalau rakyat membacakan hukum kurang begitu percaya. Bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ya silakan ditanggapi itu. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, begitu, Pak Sam. Ya, saya kira itu problem kita yang sejak lama gitu ya, dan kita pernah punya harapan sebenarnya itu perlahan bisa dibenahi. Indikasi itu kan sebenarnya bisa kita lihat, salah satu peta untuk membaca bagaimana komitmen pemberantasan korupsi terjadi di negara kita itu kan adalah melihat pada indeks, meskipun indeks itu bukan angka pasti gitu ya, itu adalah persepsi publik gitu ya, tapi paling tidak itu menjadi barometer bahwa apakah kita bergerak pada posisi positif atau kita bergerak pada posisi negatif. Sayang sekali gitu ya, karena di tahun 2024 itu kan turun menjadi 34, yang pada saat itu adalah posisinya di tahun 2014. Jadi kita bukan turun gitu ya, bukan naik gitu loh. Jadi sempat kita sudah naik 40 lalu kemudian turun gitu kan. Nah ini kan saya kira memang kita lihat bahwa ada sesuatu yang krusial yang sekali lagi kita harus hati-hati untuk kemudian merespon membaca hati masyarakat gitulah. Karena kalau selalu kita menyebut bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, maka pada saat itu yang bersamaan adalah kita akan melihat bahwa hukum itu kan digunakan sebagai alat bagi kekuasaan. Itu kan sebenarnya posisinya di situ. Jadi ada banyak teori hukum dan salah satunya memang itu menjustifikasi bahwa hukum bukan digunakan untuk keadilan, tapi hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Di mana posisi itu adalah hukum hanya digunakan untuk bagaimana mengkriminalisasi yang tadi disebutkan oleh penanggap kedua tadi gitu ya, yang menyebut bahwa hanya yang diproses itu yang agak jauh dari pemerintah, tidak menyebut oposisi ya, tapi kemudian yang dekat malah diajak ngopi gitu loh. Bahkan sekarang kan diajak masuk menteri gitu loh. Nah ini kan yang menurut saya harus kita lihat bahwa hargailah perasaan publik itu. Toh publik itu yang merasakan langsung, karena pembayar pajak itu jangan dikira. Saya selalu menyebut bahwa data pembayar pajak itu kan sebenarnya adalah masyarakat biasa yang tertinggi. Banyak orang menyebut bahwa pembayar pajak itu adalah
konglomerat gitu dan macam-macam. Hati-hati, mereka banyak menguras sumber daya alam kita, merusaknya jauh lebih mahal gitu kan, tapi kemudian mengkompensasi berapa rupiah gitu loh. Sementara yang kelas menengah gitu kan membayar pajak itu day to day, dan kita lihat bahwa itu kontribusinya sangat tinggi. Nah, kalau ini pada posisinya mereka kemudian penggunaan pembayaran pajak itu digunakan tidak tepat, bahkan dikorupsi, itu kan berbahaya gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi saya ingin menyatakan begini, ada dua hal yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah pada posisi di tahun 2005 ke depan. Ya, sisa kita menunggu detik-detik pergantian gitu ya. Pada posisi itu adalah satu, toh sesungguhnya adalah bukan sesuatu harga mati bahwa meskipun lagi-lagi, ini kan sebenarnya kita berduka gitu ya, lagi-lagi undang-undang perampasan aset itu kan tidak masuk dalam prioritas undang-undang di DPR. Yang kita kenal istilah prolegnas gitu kan bukan menjadi prioritas gitu loh. Dia ada di pidato pada saat kandidat, dia ada di pidato pada saat ini, tapi kemudian faktanya itu tidak ada. Nah, mudah-mudahan kelupaan saja, dan kita berharap sekarang bisa didorong cepat gitu loh. Itu yang pertama, itu perbaikan sistem. Yang kedua adalah juga menggeliat di KPK, bukan sesuatu yang mustahil gitu kan, merevisi dan macam-macam. Tapi pada saat bersamaan, sebagai masyarakat sipil, teman-teman di El Sinta dan termasuk saya gitu ya, tetap untuk konsisten mengkampanyekan bahwa korupsi itu adalah musuh bersama. Karena kita bicara begini sebenarnya kan, korupsi ini kan kita pikirkan bukan karena kita menyebut supaya generasi yang lain, generasi setelah kita untuk kemudian tidak korup dan macam-macam. Itu dampaknya tetap ke kita. Karena kemudian pada saat hari ini kita ngomong bahwa tidak ada korupsi, setidak-tidaknya itu menyadarkan kita semua bahwa korupsi itu bisa berimplikasi negatif, bisa membayangkan loh. Kalau itu dikorupsi adalah rumah sakit, dan saya selalu mengingatkan para koruptor-koruptor itu harus hati-hati. Jangan dikira bahwa karena Anda korupsi di rumah sakit, lalu kemudian Anda terbebas dari dampak itu. Tidak ada yang menjamin bahwa Anda tidak akan menggunakan fasilitas rumah sakit. Kalau pada saat itu Anda masuk di rumah sakit, dan ternyata fasilitasnya tidak memadai, lalu kemudian di sana Anda tidak bisa dilayani dengan maksimal karena fasilitas itu tidak memadai, itu adalah dampak karena Anda korupsi uang negara sehingga fasilitas rumah sakit itu tidak memadai. Mungkin bukan Anda, tapi mungkin keluarga Anda, atau mungkin teman Anda. Maka pada posisi itu, kita harus sadar bahwa korupsi itu adalah kita sebenarnya mematikan orang lain dan diri kita, tapi kalau kita sama-sama tidak korupsi, kita menyelamatkan diri kita dan orang lain gitu. Baik. Ya, Pak Sam, ada dua penelpon terakhir, ada Pak Harmin di Langkat, Sumatera Utara. Selamat malam, Pak Harmin. Ya, selamat malam, Pak Narasumber. Selamat malam, Pak Ahmad. Ya, silakan. Ya, kalau saya, selamat malam. Pajak di korupsi ini, kalau kami merasa di bawah begini, kami kerja terus memenuhi kewajiban untuk bayar pajak. Kami tidak sampai lagi ke cara pikiran kami. Masalah hukum ini itu nggak kami pikirkan lagi. Kenapa? Kami sudah percayakan kepada birokrasi yang sudah dibentuk. Tidak lebih dari itu. Jadi orang-orang yang di atas ini dan itu sikut-sikutan. Kalau di masyarakat sekarang ini, kondisinya wartawan turun lah ya. Diperiksa semua masyarakat ini di lapangan. Adakah pikiran mereka ke sana? Nggak ada. Yang sibuk ini sekarang kan di media, misalnya khususnya di Osinta lah, terus dibahaskan gitu ini. Tapi mereka di bawah macam kami di bawah ini nggak ada kami pikirkan lagi tuh. Terserah mau mereka mau jadi apa. Toh muka mereka berarti kalau yang korupsi itu namanya juga tikus. Jadi ya udahlah, mau diapain lagi. Kalau kita tantang pun nanti ya mereka yang tahu hukum, bisa dibelikan sama kita. Ya pasrah aja lah, yang namanya juga kita di masyarakat begini ya pasrah. Udah mampus itu gitu aja gitu. Baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Armin di Langkat yang sudah pasrah ini. Selanjutnya ke Pak Kabut di Semarang. Selamat malam Pak Kabut. Selamat malam Mas Ahmad, Pak Samsudin, salam segar. Komentar saya singkat menjadi pantun gini aja. Beli nasi sebungkus saja, uangnya pas, dimakan nikmat. Orang korupsi bagaikan raja, hukuman pantas serahkan rakyat. Cakep. Terima kasih Pak Kabut di Semarang. Ya silakan nih Pak, beragam tanggapan dari pendengar kami, tapi itu menunjukkan beragam juga pandangan di masyarakat Pak Sam ya. Iya, yakinlah bahwa korupsi itu kan selalu ada. Cina itu memberlakukan hukuman mati, tetap juga ada korupsi gitu ya. Tapi kan pada saat bersamaan kita selalu berbicara efek dan paling tidak bisa meminimais gitu ya.
Dan kita harus optimis terus untuk kemudian bagaimana mencegah korupsi itu. Setidak-tidaknya untuk kemudian bisa mengerem gitu ya. Pada posisi ini saya selalu mengilustrasikan teman-teman di Helsinta, terima kasih gitu ya. Kita semua dalam melakukan gerakan seperti ini ibaratnya kerikil lah. Ada kerikil batu kerikil kecil dalam sepatu di tumit sepatu kita gitu ya. Dari sepatu koruptor itu kita letakkan masuk kerikil kecil, maka yang harusnya lari kencang untuk korupsi bisa ngerem sedikit gitu ya. Jadi ada sedikit terselamatkan gitu. Yang kedua untuk dari Pak Harmi ini menarik gitu ya. Yang dari Sumatera Utara gitu, soal kerja pajak dan ini. Gini Pak, saya ingin menyatakan bahwa kita tidak boleh pesimis, apatis gitu ya untuk kemudian. Tapi kita punya hak untuk menagih bagaimana pajak itu dimanfaatkan. Meskipun ada diskusi lain yang mungkin kita akan bahas. Kenapa sih Indonesia menggunakan istilah wajib pajak bukan membayar pajak gitu? Jadi kita ini kalau tidak bayar pajak langsung ini padahal kita kan sebenarnya pembayar pajak sehingga jelas tuntutan kita gitu ya bahwa pajak itu digunakan untuk apa. Ada beberapa negara sebenarnya pungutan pajaknya itu lebih tinggi daripada Indonesia Pak. Dan itu bahkan masyarakatnya melakukan demonstrasi kalau diturunkan gitu ya. Eropa Barat itu kan bahkan 38% gitu. Tapi kenapa kemudian masyarakatnya happy dengan membayar pajak? Karena mereka tahu bahwa pajaknya itu betul digunakan untuk fasilitas rumah sakit. Fasilitas mereka gratis dan macam-macam. Kalau kita sudah masuk naik nanti 12%, pajak, di luar pajak pun masih ada pungli gitu ya. Jangankan di jalanan, di pinggir jalanan ada pungli. Di tahanan KPK saja ada pungli gitu loh. Jadi saya kira itu yang perlu kita benahi. Lebih serius bahwa bagaimana diletakkan semua ini akuntabel, baru kemudian kita bisa melakukan pungutan kepada publik. Jangan dibalik. Di Indonesia ini dipajaki dulu, dipungut dulu, baru kemudian kita berpikir gimana caranya duit ini digunakan untuk apa. Karena belum jelas duit itu belum jelas digunakan untuk apa, ya sudah mereka korupsi saja gitu kan. Jadi yang saya kira kita harus evaluasi ke depan bahwa akuntabilitas terhadap dana pajak itu penting dan publik bisa mengakses harusnya gitu ya, supaya kemudian pada posisinya rakyat tidak akan terjadi pembangkangan sosial. Tapi kalau itu tidak, korupsi semakin tinggi, lalu kemudian pungutan semakin dipaksakan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembangkangan sosial. Dan ketika terjadi pembangkangan sosial, publik bisa saja menyatakan, sorry ya, saya tidak akan bayar pajak. Memang tidak akan turun di jalan. Aksi pembangkangan sosial itu bukan turun di jalan. Tapi dia melakukan aksi terhadap kewajibannya untuk tidak menjalankan. Dan dalam posisi itu kita tidak tahu gitu loh. Ini yang saya kira harus, bukan memprovokasi ya. Tapi itu bisa terjadi kalau kemudian tidak ada negara gagal memberikan kepercayaan kepada publik gitu. Ya, jangan sampai negara kalah dalam perang melawan korupsi kalau begitu, Pak Sam ya. Baik, kita lihat tahun 2025 nanti seperti apa perang melawan korupsi ya. Seperti apa? Bagaimana Pak Sam? Kan ada secara ini kan sebenarnya gini. Kalau kualitas pemberantasan korupsi kita sama dengan tahun kemarin, itu kan celaka sebenarnya. Gitu ya. Dan jangan sampai itu terjadi lagi gitu ya. Bahkan sama saja celaka, apalagi kalau lebih parah gitu loh. Nah, kita berharap bahwa it's okay. Tentu kita tidak menyatakan bahwa ini menutup lembaran lama, tapi ini lembaran lama kita harus intip terus, kita harus baca terus untuk perbaikan. Maka harapan ke depan adalah bukan hanya diletakkan kepada KPK, tapi saya ingin menyatakan kepada Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya. Mungkin ada suatu waktu gitu dalam perjalanan di mana memutar kembali video-video pidato mereka, untuk kemudian kita tahu menggugah hati mereka, karena kita percaya mereka di pidato-pidato itu bukan pakai naskah loh. Itu lahir dalam emosional diri mereka dan kita anggap itu orisinil. Maka dalam posisi itu bukan tidak mungkin mereka memiliki komitmen. Oke, kita tunggu di tahun 2005 itu buktikan pidato itu, supaya kita tidak lagi bagian dari golongan orang-orang yang merugi. Baik, kita tunggu Pak Sam, apalagi salah satu agenda dalam citanya Prabowo adalah pemberantasan korupsi ya. Apakah ini hanya di atas kertas atau bisa direalisasikan? Kita nantikan di tahun 2025 kalau begitu, Pak Sam ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Sam atas penjelasannya dan wawancaranya pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih. Demikian pendengar pegiat anti korupsi Samsudin Alimsyah.